Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Aghnina bil 'ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di pertemuan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga iman Islam kita. Alhamdulillah, karena nikmat sehat tidak ada tandingannya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita sehat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat bisa beramal baik sama orang. Kita hidup sehat dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, seberapapun rezeki tersebut kita nikmat. Karena kita sehat, kita bisa makan makanan yang dipantang oleh orang banyak. Menjadikan pembelajaran pada minggu sebelumnya mengenai tentang adab, kali ini kita akan bahas tentang arti adab dan kepentingannya. Adab itu artinya kesopanan. Terkadang dipakai juga buat arti perangai yang baik. Arti adab ini adalah kurang lebih ketika ada seseorang yang berperilaku perangai yang baik, sopan santun. Ketika ada orang tua yang sedang terlihat ingin menyeberang di jalan, kita melihat dari jauh ada seorang anak muda yang menolong orang tua tersebut. Terus contoh daripada perangai yang baik, perilaku yang baik, termasuk pada adab. Seorang yang kecil menyayangi seorang yang besar, itu adabnya. Dan juga seorang yang besar menghormati, menghargai orang yang kecil, adab. Ketika kita sedang melewati suatu perkumpulan, misalnya ketika di jalan lewat di gang, kebetulan ketemu segerombolan anak-anak lagi pada main, kita adabnya sebagai orang dewasa yang terlebih lagi mengerti akan ilmu, akan adab, kita ketika melewatinya usahakan bilang permisi atau mengucapkan salam kepada segerombolan anak tersebut yang di situ. Itu termasuk adab. Nggak harus nunggu orang berperilaku baik kepada kita, karena tapi mulai dari diri kita sendiri, kita contohkan, kita praktekkan adab-adab yang baik. Adab Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah disampaikan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha adabani fahsana adabi wa amarani bimakarimil akhlaq." Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Nabi Muhammad SAW semenjak ia dari kecil. Diajarkan adab sendirinya dan tidak disuruhkan kepada yang lain, sehingga beliau Rasulullah SAW membenci segala perbuatan jahiliyah dan dipelihara Rasulullah SAW daripada melakukan perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itulah tidak ada sedikit pun perbuatan jahiliyah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, telah mendidik baginda Rasulullah SAW semenjak waktu kecil. Baginda Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ayahnya Sayyidina Abdullah semenjak baginda Rasulullah masih dalam kandungan. Kemudian belum lama lagi ketika Rasulullah SAW lahir,
ditinggal wafat oleh ibunya. Terus kemudian kenapa sebenarnya ada hikmah di balik meninggalnya sosok kedua orang tua Rasulullah SAW, diantaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan langsung mengajarkan, yang akan langsung mendidik baginda Rasulullah SAW, agar baginda Rasulullah SAW menjadi sebaik-baik panutan, sebaik-baik uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila seseorang cinta kepada aku, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Siapa aku? Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulianya akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita harus contoh daripada setiap ada perangai-perangai baiknya. Kemudian dikatakan juga ada yang dibuat oleh seorang istilah orang alim, yakni al-adabu ma yahsulu lin nafsi minal akhlaqil hasanati wal ulumil muktasabah. Artinya adalah adab itu ialah yang didapati oleh sesuatu diri daripada perangai-perangai yang baik dan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Masih tentang adab ini berkaitan erat dengan perangai, perilaku, perbuatan. Seorang bisa dapat dikatakan berakhlak yang baik apabila apa yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan itu hal-hal yang baik. Sebagai misalnya contoh, ketika kita sedang di jalan pada saat hujan, jelas jalanan waktu itu ada kobangan air, kita melihat ada seseorang yang sedang jalan di tepi jalan, maka kita yang mengendarai kendaraan, adabnya ialah harus mengendarai dengan pelan agar kobangan air itu enggak terkena cipret seseorang yang lewat di tepi jalan. Banyak sekali contoh-contoh adab yang lainnya, seperti halnya ketika kita berada di dalam kereta, kita ngasih tempat duduk kepada orang yang lebih layak. Kita sebagai pemuda hendaknya juga enggak mengambil hak-hak yang seharusnya didapati oleh orang lain gitu. Banyak juga seperti halnya ketika kita dalam belajar, adabnya niat menghadap kiblat, itu adab perangai yang baik. Suatu itu didapati dari perilaku-perilaku yang baik kayak tadi, adab dan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Jadi kita ketika belajar misalnya tentang bab menghormati guru, kita belajar guru, siapa sih guru itu? Jelasin, guru adalah seseorang yang mengenalkanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Guru adalah yang mengajarkan kepadamu yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Salat hukumnya wajib, maka kita harus mengerjakan salat yang 5 waktu itu yang wajib. Kemudian ada salat selain wajib, salat sunnah, kita mengerjakan salat sunnah. Sebelum salat wudu, kita harus wudu dulu. Sebelum wudu cek dulu kita ada hadas apa enggak, hadas kecil atau hadas besar. Kalau misalnya ada hadas kecil kita bersihkan dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Udah wudu, terus ngapain lagi? Terus niat jangan lupa setiap melakukan perbuatan niat wudu, terus habis wudu sholat. Nah, itu maksudnya ilmu yang kita peroleh tersebut
Adab ke siapa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh daripada contohnya. Semoga pelajaran yang singkat ini insyaallah semoga bisa dapat menambah ilmu kita, semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing hati kita agar senantiasa berada pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.